أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا أحييكم بتحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام شهر مبارك شهر أنزل فيه القرآن والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى إلى يوم الدين وبعد لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية. Penonton yang mulia, yang semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, sehingga kita masih diberikan kenikmatan itu sampai sekarang, dan kita menjalankan ibadah Ramadan, di mana sejak kurang lebih 2 bulan lamanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan sekarang kita sampai di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan dan diskon pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas pengorbanan beliau dan para sahabat keluarganya, tegaknya kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini atas pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, sehingga kita bisa merasakan indahnya iman dan Islam. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Hadirin penonton yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan identik dengan Al-Qur'an. Kenapa seperti itu? Karena di dalam bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Itu mengapa Ramadan menjadi bulan yang terbaik. Itu mengapa Ramadan menjadi bulan yang mulia. Ramadanun karimun, Ramadanun mubarakun. Karena di dalamnya turun Al-Quran. Kita urutkan satu persatu. Setiap sesuatu disandingkan dengan Al-Quran, maka sesuatu itu menjadi mulia. Ramadan menjadi bulan yang mulia karena di dalamnya turun Al-Quran. Malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, menjadi malam yang mulia, malam lebih baik daripada 1000 bulan, karena pada malam tersebut turun Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Turun pada malam tersebut Al-Quran, maka malam tersebut menjadi malam yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imamul anbiya wal mursalin, para pemimpin nabi dan rasul, nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lainnya,
tentunya tidak mengurangi kemuliaan nabi-nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu berupa Al-Qur'an. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia, pemimpin para malaikat, karena membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Dan juga kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat terbaik, umat yang datang belakangan, tapi di hari kiamat akan dihisab duluan. Kita sebagai umat yang istimewa, kita umat yang datang belakangan, untuk mengantri, kemudian diberikan nomor urut yang pertama untuk dihisab di yaumil qiyamah nanti. Begitu istimewanya umat Nabi Muhammad SAW di sisi Allah. Kenapa? Karena umat ini diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Al-Qur'an. Dan kita sebagai manusia diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jika seandainya Al-Qur'an itu diturunkan kepada gunung-gunung, maka gunung-gunung itu akan meletus, akan gempa, akan hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai manusia bertanggung jawab untuk mengemban amanah ini, maka amanah itu harus dilaksanakan sebaik mungkin, yaitu berupa Al-Qur'an. Penonton yang sama-sama, semoga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan inilah momentum kita untuk kebersamaan kita dengan Al-Qur'an. Memperbanyak tilawah kita, memperbanyak tadabbur kita, memperbanyak kebersamaan kita dengan Al-Qur'an. Berkhalwat dengan Al-Qur'an. Bersenandung dengan Al-Qur'an. Kalau bahasa milenialnya, berpacaran dengan Al-Qur'an. Kenapa seperti itu? Karena bulan Ramadan ini adalah momen-momen kita berbuat kebaikan. Dan salah satunya yaitu berdua mesra dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena di yaumil qiyamah nanti Al-Qur'an akan datang kepada kita untuk menjadi penolong kita, di mana pada saat itu tidak ada penolong kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah denganmu Al-Qur'an, selalu bertadabbur dengan Al-Qur'an, karena nanti Al-Qur'an pada hari kiamat akan datang menolong pembacanya, di mana pada hari kiamat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Qur'an. Ashabul Qur'an, orang yang mengamalkan Al-Qur'an, orang yang mentadabburi Al-Qur'an, orang yang merenungi bacaan Al-Qur'an, merenungi dosa-dosanya ketika membaca Al-Qur'an, ingat dosa-dosa ketika membaca Al-Qur'an, dan semangat untuk beribadah, untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya ketika membaca Al-Qur'an. Para penonton yang semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini adalah momentum kita agar kita selalu memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Karena pahala yang akan kita dapatkan sangatlah banyak. Salah satunya jika kita membaca Al-Qur'an di luar bulan Ramadan, bulan yang tidak dilipat gandakan pahala kita, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, walakinna alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Wal harfu bi asyri amsalha, wal hasanatu bi asyri amsalha. Jadi setiap kita membaca satu huruf Al-Qur'an, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Jika kita membaca Al-Qur'an di dalam Ramadan, di mana pahala dan
kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan lebih banyak lagi pahala, lebih banyak lagi diskon-diskon pahala yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran itu. Bayangkan kita bisa menghatamkan 1 kali di bulan Ramadan membaca Al-Quran. Berapa huruf di dalam Al-Quran, berapa kebaikan dan berapa pahala yang kita dapatkan. Sangatlah banyak. Maka saya mengajak diri saya pribadi dan para penonton semuanya untuk selalu senantiasa menyibukkan diri kita di bulan Ramadan ini, terutama bersama dengan Al-Quran. Menyibukkan diri dengan Al-Quran, membaca, mentadabburi, dan mengamalkan Al-Quran. Tujuannya apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Karena orang yang di dalam Ramadan itu, orang diwajibkan untuk berpuasa, agar kita, orang-orang yang beriman ini, menjadi orang yang bertakwa. Tujuannya juga kita memperbanyak membaca Al-Quran, agar ketika bulan Ramadan pergi meninggalkan kita, maka kita terbiasa dengan tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran, sehingga kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, orang beriman yang bertakwa. Karena takwa adalah bekal kita menuju akhirat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga bermanfaat dan semoga kita istiqomah dengan Al-Quran, istiqomah untuk dekat dengan Al-Quran dan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.